Selamat pagi. Jess, ada komen keren ini ya. Saya langsung komen ini saya langsung replay nih. Ya, apa katanya ini dari Ibu Tati Hartati ya, Tati Hartati 1369. Apa katanya? Betul, betul. Nah, berarti dia Bu Tati ini membenarkan omongan saya nih, Jess ya. Bu Tati ini mengiyakan omongan saya. Apa katanya? Saya tahu gula itu gak bagus. Nah, ya betul memang untuk kesehatan, tapi bikin kopi tetap aja pakai gula. Nah, ini satu pengakuan jujur. Saya minum kopi masih pakai gula, Jess. Saya minum kopi masih pakai gula. Itu yang saya selalu bilang, hidup ini harus memilah-milah. Ya, hidup ini harus memilah-milah. Memilah-milahnya seperti apa, Pak? Setiap kita kan dipercaya hidup ya, dipercaya hidup. Nyawa dan 24 jam. Diri dan 24 jam. Hidup dan 24 jam. Kualitas yang kamu hasilkan adalah bagaimana kamu hidup, kamu hantamkan dengan waktu 24 jam. Jadi modal hidup manusia itu ada dua. Modal hidup manusia itu ada dua. Modal hidup pertama adalah diri yang tidak terbatas, yang fleksibel, yang adaptable, itu diri. Nah, dihantamkan dengan modal kedua yang sangat terbatas, yaitu waktu, hanya 24 jam. Nah, dalam waktu 24 jam itu, selama 24 jam dari jam 00 sampai jam 00, itu kamu ngapain? Nah, itu yang harus menjadi peringatannya. Dari jam 00 sampai jam 00 itu kamu ngapain? Nah, itu yang kamu benar-benar wanti-wanti. Kenapa? Karena ketika kamu salah memanfaatkan waktu, maka dirimu yang sangat luar biasa itu tidak ada apa-apanya. Ketika kamu salah menggunakan waktu, maka dirimu yang sangat tidak terbatas itu tidak ada apa-apa. Makanya ketika kamu salah menggunakan waktu, maka dirimu yang sangat luar biasa hebat itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena dua modal ini harus bekerja beriringan. Ya, makanya ada yang saya sering kali bilang, repeating is learning. Learning by doing. Itu semua saya katakan, selalu saya katakan dalam konten-konten saya. Ya, dan kamu harus memilah-milah waktumu dalam waktu 24 jam itu. Nah, pengelolaan waktu 24 jam, saya selalu memulainya dari jam 6 sore. Ya, pengelolaan waktu 24 jam, saya selalu mengajarinya dari jam 6 sore. Nah, kalau kamu mau lakukan, bagus. Kalau enggak juga enggak apa-apa, kan itu hidupmu. Kamu yang menentukan, kamu yang memilih, kamu yang menjalankannya. Nah, contoh saya compare dengan apa yang disebut sebagai minum kopi dengan gula itu. Saya minum kopi dengan gula, Pak. Ya, ini jam 1, belum ada. Belum ada, kopi sama gulanya belum ada di meja saya. Nah, belum ada. Ya, yang ada dari pagi tadi adalah racikan macin dan telur. Ini yang ada. Ya, ini racikan macin, ini telur. Nah, telurnya ada 4 atau 5 tadi. Ini masih 1. Telurnya masih 1. Belum saya makan. Ya, ini yang ada di meja makan saya. Ya, saya kerja di rumah ya, saya di rumah aja, enggak kemana-mana. Sebentar. Nah, kamu kalau ngelihat apa yang saya sampaikan ini, kamu bisa melihat kapan yang manis boleh dimakan dan berapa banyak. Kapan yang tidak boleh dimakan, kita tidak makan. Nah, itu kamu yang menentukan semuanya. Itulah sebabnya saya selalu memberikan resep. Ya, resep. Memang gula itu kan karbo. Karbo itu gula. Tubuh dari 5 mineral dari 5 nutrisi yang dibutuhkan tubuh, salah satunya adalah karbo. Mineral, vitamin, asam lemak, asam amino, karbo. Ini yang tubuh butuhkan. Makronutrisi, mikronutrisi. Ini yang tubuh butuhkan. Racikan macin isinya mikronutrisi. Ini mikronutrisi. Mineral dan vitamin ada lengkap di sini. Telur yang saya makan
Ini makronutrisi. Asam lemak, asam amino, dan karbo sudah ada di dalam satu telur ini. Jadi semuanya udah lengkap ketika saya makan itu. Nah, saya tidak pernah memaksa diri saya pagi saya makan karbo. Itu sebabnya saya selalu bilang, bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan. Itu kan yang selalu saya bilang. Tidak sarapan. Jam 11 makan telur. Jam 12 makan telur. Jam 13 makan telur. Jam 14 makan telur. Setelah itu nunggu jam 5 sore atau jam 6 sore makan. Makanannya apa? Kalau saya makannya tongseng atau soto kikil atau sop daging atau soto kaki sapi atau ikan bakar atau seafood, kepiting kah, cumi kah, bandeng kah, itu yang saya makan. Bergantian aja setiap hari. Terus malamnya stop meal, tidak makan. Malamnya stop makan. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan waktu 24 jam dengan tubuhmu yang sangat dahsyat yang diciptakan sama Tuhan ini, maka kamu bukan hanya mendapatkan kesehatan, tapi juga mendapatkan perbaikan finansial keuangan kamu. Karena apa? Karena yang namanya dinamika kehidupan itu bagaimana kamu, tubuhmu, dirimu yang tidak terbatas dihantamkan dengan waktu yang sangat terbatas. Di bentuk grafiknya begini. Sehingga ini menjadi garis naik. Ada dinamikanya. Kalau enggak, ya kamu stop aja di sini. Ini nol ini nol ya. Ini dirimu yang terus diasah, yang terus dikembangkan. Ini waktu. Sehari 24 jam, 2 hari, seminggu, sebulan. Sehingga ketika ini membentuk sebuah dinamika, maka membentuk grafik yang naik begini. Nah, semuanya keputusannya ada di dirimu. Nah, kamu memiliki grafik kesehatan yang bagus, ya, yang dulu selalu obat, sekarang berhenti obat. Yang dulu badan gampang capek, sekarang tidak capek lagi. Yang dulu gampang sakit-sakitan, sekarang tidak sakit-sakitan lagi. Itu semuanya keputusannya ada di dirimu. Semuanya sudah ada dalam dirimu, tinggal kamu mau memanfaatkan apa tidak. Karena manusia ini adaptable, ya, fleksibel. Dan masalahnya kamu dan saya punya waktu 24 jam. Gitu. Dan itu adalah kendalinya full di dirimu. Kamu tidak pernah bakal bisa jadi apa-apa kalau tidak dihantamkan ke dalam waktu. Nah, waktu ini akan membuat kamu memikir, memiliki ide, memiliki gagasan, memiliki pandangan, memiliki jangkauan, membangun kondisinya. Gitu. Itu semuanya ada di dalam lingkup waktu. Nah, kenapa saya membuat live untuk bisnis? Karena saya mau mengejar 7 tahun ini, saya menghasilkan hasil yang maksimal untuk diri saya dan orang-orang yang saya cintai. Karena apa? Karena kalau bicara masalah investasi dan kripto, saya udah terlambat. Kripto dimulai tahun 2008. Sekarang 2025. Udah telat. Udah telat saya. Tapi, ya puji Tuhan, ini baru halving yang keempat. Nanti 2028 halving yang kelima. 2032 halving yang keenam. Jadi masih punya kesempatan sampai tahun 2140 saya masuk dalam kondisi orang-orang yang menikmati keuntungan besar itu. Nah, makanya saya live, saya ajak, bukan di tentang kesehatannya saya live. Ya, kesehatan kan udah paten itu. Kamu tidak sarapan, tidak makan malam, tubuhmu akan menjadi lebih sehat. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, tubuhmu akan jauh lebih sehat. Itu udah pasti, hukumnya itu alamiahnya seperti itu. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan banyak nasihat, kecuali yang memang kamu harus ketemu sama mereka. Contohnya kamu operasi, contohnya kamu melahirkan, contohnya kamu harus apa. Nah, itu yang berhubungan dengan keahlian, ya monggo aja silakan. Tapi kalau itu berhubungan dengan metabolik di tubuhmu sendiri, kamu bisa selesaikan dengan apa? Dengan pola makan, dengan pola hidup, dengan pola sehatmu sendiri. Jadi kamu tidak perlu merepotkan mereka dan menghabiskan dana, uangmu. Dan uangmu bisa dipakai untuk investasi. Hasilnya lumayan loh bro. Saya memberhentikan makan pagi saja udah jadi duit. Saya memberhentikan malam saja udah jadi duit. Jadi pagi sama malam saya tidak makan, hanya makan di antara jam